Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberjumpa kembali dalam kegiatan belajar mengajar di kelas sistem informasi. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengimplementasikan Pancasila sila kelima. Sebelum kita masuk ke dalam isi mengimplementasikan Pancasila sila kelima, itu kita harus tahu apa itu mengimplementasikan atau implementasi. Implementasi itu bisa kata lain dari mengaplikasikan, mengamalkan atau menerapkan. Jadi Pancasila itu kita sudah tahu Pancasila itu sebagai ideologi rakyat Indonesia. Nah, jadi arti Pancasila itu diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Pancasila, yang artinya lima prinsip. Nah, saya akan menerangkan tentang mengimplementasikan Pancasila sila kelima. Nah, isi dari Pancasila sila kelima yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila sila kelima ini memiliki butir-butir pengamalan yang diatur dalam Ketetapan MPR nomor 2/MPR 1987 dan diperbarui setelah reformasi dengan Ketetapan MPR nomor 1/MPR 2003. Nah, sebelum saya membacakan apa saja butir-butir pengimplementasian Pancasila, kita itu harus tahu ya bahwasanya Pancasila itu adalah ideologi kita. Jadi Pancasila itu adalah prinsip yang harus kita amalkan. Nah, di sini saya akan membacakan butir-butir mengimplementasikan Pancasila. Yang pertama itu mengembangkan perbuatan luhur. Nah, mengembangkan perbuatan luhur itu seperti kita berbuat baik, berbuat adil, seperti menolong orang, menyayangi sesama. Yang kedua itu mengembangkan sikap adil terhadap sesama ya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, tidak pandang bulu. Entah itu mau jelek, ganteng, miskin kayak kita itu harus tetap bersikap adil. Dan yang ketiga itu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini yang paling penting. Kita itu harus tahu bagaimana hak kita dan bagaimana kewajiban kita. Contohnya ya, ketika kita itu berada di tempat yang ramai gitu. Nah, di situ hak kita itu seperti apa? Nah, yang pertama kita itu tidak boleh gaduh. Nah, kewajibannya orang itu ya sama-sama tidak boleh gaduh. Dan yang selanjutnya yang nomor 4 itu menghormati orang lain. Nah, ini yang paling penting. Kita itu harus bisa menjaga sikap sopan santun dimanapun kita berada. Ya, karena sikap sopan santun itu sangat ditinggikan di setiap daerah. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga sikap kita, maka kita bisa mempunyai masalah. Yang kelima, suka memberi pertolongan. Nah, ini di sini kita itu harus bisa saling menolong. Tapi tidak untuk ketika saling menolong ketika ada ujian. Apa itu pokoknya yang bersifat yang harus mandiri gitu. Yang nomor 6 itu tidak menggunakan hak milik usaha-usaha yang bersifat pemerasan dan terhadap orang lain. Jadi kita itu tidak menggunakan suatu yang milik kita itu dijadikan sebagai fungsi untuk memeras orang lain. So, seandainya kita punya pisau ya, pisau ini biasanya dibuat masak, kita dibuat memeras teman. Sini uangnya kamu, kalau gak dikasih saya bunuh gitu. Jadi hak milik kita itu disalahgunakan sama kita. Yang ketujuh, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup orang mewah. Ya, jadi kita itu tidak boleh bersifat hedonisme atau kita itu sering berfoya-foya. Kalau punya uang 100.000 jangan dibawa ke hotel. Kalau punya uang 1.000 jangan dibawa ke warung, jangan dibawa beli. Kita itu harus bisa mengatur porsi hidup kita. Yang kedelapan, menggunakan hak milik untuk bertengah-tengah atau merugikan kepentingan umum. Jadi kita kalau memiliki, ya kita memang memiliki hak itu atau kepemilikan, tapi jangan sampai hak itu sampai merugikan orang lain. Yang kita miliki itu jangan sampai merugikan orang lain. Yang nomor 9 itu suka bekerja keras. Nah, ini di setiap apapun keadaannya kita harus bisa bekerja keras. Ya, ketika ada ujian, ada kerja kelompok
bekerja keras. 10 suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat. Nah, di sini yang bermanfaat. Jadi setiap kerja keras orang lain kita itu harus bisa menghargainya, asalkan tidak menimbulkan mudarat atau hal negatif. 11 suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan. Nah, di sini kita itu suka melakukan kegiatan seperti ikut organisasi demi memajukan suatu hal itu, semacam ingin memperkenalkan kampus UIN lewat organisasi kita. Nah, di sini sebelum saya akhiri ya, saya akan membacakan contoh mengimplementasikan atau mengamalkan Pancasila sila kelima di lingkungan keluarga, seperti membantu ibu memasak, menyayangi dan menghormati keluarga. Oke, sekian dari saya. Cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama-sama.